One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, ya saya sendiri. Teman saya nggak hadir. Kepada Lord Didi Kempot, kepada Sobat Ambiar, kepada semuanya, kepada Mas Didi Prasetyo, Pak Didi Prasetyo, mugi-mugi atau semoga bisa diterima di sisinya. Ya, Sobat Ambiar berduka cita kepada Lord of Broken Heart. Masuk pukulan telak. Aduh, merasa terpukul ya kan, atas kehilangannya seorang seniman dan musisi tradisional yang mengangkat tentang cinta-cinta. Tak banyak yang mengetahui perjalanan spiritual seorang Pak D Didi Kempot. Sama halnya dia tertutup soal keluarganya yang jarang terekspos. Begitu juga dengan keyakinannya, mafhum adanya, karena urusan keyakinan memang hal pribadi antar manusia dengan Tuhannya, hablum minallah lah. Karena itu tak sedikit orang yang tahu jika penyanyi campursari yang paling populer di tanah air itu adalah seorang mu'alaf. Kembali lagi ya, semua bermula ketika ia bertemu dengan perempuan yang telah memikat hatinya, yang kini menjadi istrinya pada tahun 1997 silam, atau tepatnya 23 tahun yang lalu. Didi Kempot memutuskan menjadi mu'alaf sebelum meminang Yang Velia, sang istri tercinta. Sebelum dia ikut agama ibunya sejak lahir yang menganut agama Kristen. Di antara sedikit yang tahu perjalanan spiritual pelantun stasiun balapan ini adalah Gus Miftah. Jadi yang menuntun mu'alaf seorang seniman ini yaitu Gus Miftah. Dan di tengah perdebatan banyak orang soal kepercayaan The Godfather of Broken Heart ini, Gus Miftah juga lah yang menegaskan bahwa Didi Kempot adalah seorang mu'alaf atau muslim. Lewat akun Instagramnya, dia menyatakan dengan huruf kapital jika Didi Kempot adalah seorang muslim. Beliau atau Gus Miftah menegaskan bahwa, mohon maaf, saya tegaskan almarhum Didi Kempot adalah seorang muslim, ujarnya. Tolong jangan berdebat lagi dan mohon doa terbaik untuk beliau. Al-Fatihah. Perjalanan rohani Didi Kempot jadi mu'alaf hingga mengaji ke Gus Miftah, tulisnya begitu. Dari pernyataan itu jelas tergambar hubungan antara keduanya bukan hanya sebagai sahabat semata, tapi juga kawan perjalanan spiritual Pak D Didi Kempot, atau bahkan mungkin Gus Miftah adalah guru spiritualnya. Apalagi Gus Miftah dikenal sebagai pemilik pondok pesantren Ora Aji, yang barang tentu menjadi tempat yang cocok buat Didi Kempot berbagi pengalaman sekaligus menggali ilmu keagamaan. Jadi intinya Gus Miftah itu yang menuntun jalan spiritualnya Pak D Didi untuk menjadi seorang muslim. Jadi Pak D Didi Kempot itu belajarnya ke Gus Miftah. Selagipun Gus Miftah adalah tokoh NU daerah Jawa Tengah ya kan. Bagi Gus Miftah sendiri, Pak D Didi Kempot juga selayaknya seorang sahabat. Hatiku ambiar mas, tapi aku kudu ikhlas. Selamat jalan sahabatku. Al-Fatihah, ujar Gus Miftah. Demikian ungkapan kehilangan Gus Miftah
setelah mendengar kabar meninggalnya Didi Kempot pagi ini. Dia juga mengungkapkan janji Didi Kempot yang akhirnya tak lagi sempat terpenuhi, mengaji lagi ke pondok pesantrennya. Ritual yang dulu sering dilakukan Didi Kempot, istrinya serta kru sebelum viral dan disibukkan dengan padatnya aktivitas jauh sebelum populer dengan aksi panggungnya. Ternyata Didi Kempot juga pernah meminta didoakan agar viral atau terkenal. Terakhir, Gus Miftah juga mengenang momen mengaji dan menyanyi bareng di pernikahan Gus Alamuddin. Di acara itu mereka juga sempat membuat slogan Sobat Ambyar vs Santri Ambyar. Dan bisikan Didi Kempot, terngiang bisikan Didi Kempot yang ingin mengaji bareng lagi. Ujarnya begini, hari ini kamu berpulang mas, aku nyekseni mas, dengan orang baik, menurut Gus Miftah. Ya, itu mungkin sedikit cerita mengenai soal agama tentang Lord Didi, kepercayaannya Lord Didi. Saya mengklarifikasi lagi bahwasanya Lord Didi itu adalah Muslim. Sekali lagi, Lord Didi adalah seorang mu'alaf. Sekian dari saya. Like, subscribe, dan komen. Subscribe dan komen. Komen yang lebih penting, jika ada kesalahan kata mohon dibenarkan. Saling membenarkanlah sesama manusia. Oke.